Ini dia Poco X7 Pro. Sekarang, 6-7 bulan setelah rilis, harganya udah turun sekitar 1 juta lebih di 3 jutaan aja. Apakah makin worth it? Atau masih oke? Buat para gamer, apakah ini HP gaming paling baik sekarang di akhir tahun 2025? Yuk kita langsung aja bahas Poco X7 Pro setelah 7 bulan. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Poco X7 Pro. Seperti biasa, yang pertama kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Seperti yang tadi gue bilang, harganya gue bisa dapetin bekasnya yang cukup mulus dan masih bergaransi, masih baru juga, pastinya masih kerasa mulus. Oke, di harga segini, yes, 3,7 jutaan itu kondisi full set dan yang variannya 512GB yang pastinya. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke, kita bahas untuk speknya dulu, cepet aja. Kita bisa lihat di B-roll pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultimate yang bertimbang Snapdragon 8 Gen 2, terus dia punya baterai yang besar, charging speed kenceng, layarnya oke, UFS 4.0. Kelemahan yang gue rasa dari spek hanya Type-C-nya aja masih 2.0, tapi untuk gaming device nggak bakal ada masalah ya. Terus kita bahas bagaimana untuk desain dan displaynya. Desain sendiri, desain belakang ini menurut gue, sebenarnya gue kalau masalah Poco, nggak pernah ada desain yang gue lumayan suka. Desainnya Poco tuh safe dan simple, sama juga dengan ini, warna hijaunya cukup oke, tapi desainnya simple banget, nggak ada masalah, safe, dual tone, nggak terlalu kerasa kayak HP gaming, jadi masih lumayan stealth lah bisa dibilang. Sedangkan untuk layar depan, dia juga ini bezelnya, walaupun nggak setipis HP-HP flagship, tapi udah simetris, jadi kerasa premium kalau misalnya dilihat dari depan, jadi udah kerasa bagus banget untuk desain dari depan. Cuma memang untuk build quality dia masih full terbuat dari plastik, jadi kalau misalnya kita merem dan pegang HP ini, nggak beda jauh feelingnya sama HP yang harga 1-2 jutaan. Ya wajar lah ya, di HP harga segini, dapat spek yang dikasih, pakai plastik sih, itu gue nggak bisa komplain, tapi memang kerasa banget murahannya sih ini plastiknya. Kayak bukan plastik yang bagus gitu. Mungkin gara-gara glossy ya, jadi kerasanya lebih murahan. I don't know. Dan untuk display quality sendiri, ini baru yang nggak murahan. Displaynya menurut gue warnanya lebih ke arah iPhone-like daripada Samsung-like. Vibrant tapi nggak sevibrant Samsung, lebih ke arah natural. Cuma tuh dipakai buat nonton sih cukup bagus ya. Layar 6,67 inci bukan yang paling besar. Ini lebih ke narrow daripada ke lebar. Tapi overall masih nyaman, enak dilihat, vibrant, dan yang pastinya nonton konten apapun juga bagus. So, untuk visibilitas di bawah sinar matahari, gua tes pas lagi di luar tuh lagi agak mendung dan ini HP bisa terang banget ya. Kalau Xiaomi sih masalah brightnya selalu one of the best, terang banget, jadi nggak ada masalah di bawah sinar matahari. Terang bisa kepake, cuma kalau misalnya kalian lagi buat gaming, pastinya bakal ngedim layarnya, jadi keep in mind aja. Sedangkan untuk haptic, ini yang gue lumayan surprise. Haptiknya bagus loh di sini. Pas gue ngetik pakai Gboard, kerasa bulat, enak. Mungkin nggak sebulat flagship, tapi udah enak banget. Dan yang jarang di HP harga segini, haptiknya lumayan powerful, itu yang bagus juga. Jadi ini haptiknya one of the best aspek dari HP ini sih, hands down. Terus bagaimana untuk fingerprint? Fingerprint dia pakai optical fingerprint dan posisinya ada di bawah seperti biasa. Gue agak kurang suka, gak kerasa ergonomik sama sekali, tapi overall untuk kecepatan sih cukup oke. Cuma kalau tangan kalian terlalu kering, itu bakal agak sulit sedikit nge-scan, itu aja komplain dari gue. Sedangkan untuk audio quality, ini yang sangat bagus. Speakernya dia pakai dual speaker, Dolby Atmos support. Gue sarannya nyalain aja Dolby Atmos buat nambahin immersive dan soundstage-nya, dan kualitasnya cukup bagus. Gue bisa bilang ini soundstage-nya cukup luas, cukup rich, instrumennya separasinya cukup baik, vokalnya juga jernih, cuma si balance-nya agak kurang, jadi agak sedikit shouty kalau misalnya di suara yang terlalu high pitch speaker itu gue rasa. Tapi overall, untuk harganya ini udah bagus banget sih, dan tesnya sendiri kalian bisa nilai sendiri nih. Check it out. Gimana? Check it out. Gimana? Seperti gue try, terus kita moving on aja ke kamera quality. Tapi sebelum itu, sorry ini tiba-tiba hujan deras kalau misalnya kedengeran. I'm sorry about that. Tapi ya, kita bahas bagaimana untuk si foto quality atau kamera quality ini. Kita cepet aja, ini HP gaming dan kamera belakang dia pakai setup dual kamera 50 megapiksel dan 8 megapiksel ultrawide, sedangkan kamera depan dia pakai megapiksel di 20 megapiksel. Tapi walaupun kamera belakang bisa 4K 60 mainnya, ultrawide dan si kamera depan dia sayangnya belum bisa, kamera depan hanya bisa di Full HD 30 fps. Seperti itu, dan bagaimana untuk hasil fotonya sendiri. Untuk HP 3 jutaan sih, menurut gue udah bagus banget lah. Capture time-nya ini cepet banget, dia nggak ada delay yang gue rasa, dan kualitas foto juga bagus. Gambar kelihatan oke, vibrant, dan image mungkin agak kurang sama exposure karena terlalu overexpose, tapi overall gambar udah bagus banget untuk kelas HP gaming.
Dan kalau misalnya dibanding sama HP khusus fotografi di harga di harga 2 jutaan sih, ini HP di harga 3 jutaan udah sangat baik lah, malah lebih bagus ya menurut gue. Dan untuk selfie juga ini bagus, dia selfie-nya capture time-nya cepet, detailnya oke, warnanya oke, tapi dia bakal agak hancur atau agak falling down kalau misal kita foto di belakang yang cahayanya terang, kayak belakang sinar matahari, belakang langit, itu dia agak susah fokus ke muka dan jadi kayak blend in gitu muka gue sama si langit itu. Tapi overall masih oke sih. Dan untuk video recording tadi gue bilang bisa di 4K 60 dan menurut gue kualitasnya cukup oke. Ditambah lagi mikrofonnya juga not bad at all di harganya. Ya kalian bisa nilai sendiri deh. Check it out. Seperti so video kita cepat aja nih, video recording pakai resolusi 4K 60 fps di Poco X3 Pro. Cukup bagus menurut gue. Stabilisasinya kalau di viewfinder juga oke. Zoom in, tadi kita udah tes di unboxing 6 kali zoom in. Mikrofon gua rasa juga di sini cukup oke. Dan untuk lensa nggak bisa ganti ke ultra wide ya. Seperti ini. Kalau kita mau zoom bisa cukup deket juga nih. Nah bisa segini deket banget, bisa sinematik ya. Dan segitu aja, langsung aja kita moving on ke gaming performance. Seperti itu, dan yang paling penting di HP Poco X7 Pro yaitu gaming performance. Pakai MediaTek Dimensity 8400, kira-kira performance-nya gimana ya? Bagus atau enggak? Jadi pas videonya di-record, gue nge-record di November. Kalian bakal lihat video ini kayaknya di akhir Desemberan ya, atau awal Januari. Itu gue ngetes game yang baru aja keluar, namanya Duet Night Abyss atau DNA, dan itu masih di update 1.0. Mungkin pas video ini rilis udah di 1.1, tapi bisa kita lihat itu di update yang utama udah banyak fixes ya. Jadi gue mainnya tuh pas beberapa minggu setelah DNA rilis. Performance gue bisa bilang gue taruh di average setting, cukup playable, kadang ada sedikit stutter, tapi overall HP-nya masih bisa nanganin dengan baik, gak cepet panas, dan gameplay masih oke lah, gue bisa bilang. Bisa kita lihat tuh ya, gue coba capture tuh buat ngambil SM material, cukup oke, cukup smooth. Cuma memang ini sih salah gamenya ya, kontrol di DNA itu masih kurang bagus, jadi nggak bisa se-rapid Asus atau seenak di PC bisa mondar-mandir sana sini gitu. Di situ masih belum sayangnya. Jadi ya, mungkin kalian tahu gue lagi adiksi sama game itu karena wallpaper aja pakai ini, tapi DNA cukup oke, dan menurut gue untuk Dreamwave sama ZZ juga cukup bagus. Karena bisa cek juga gaming testnya yang lebih detail 3 game tersebut ya, DNA, ZZ sama gua di channel gue yang satu lagi. Seperti biasa gue udah record kemarin, check it out. Tapi overall game performance ini udah solid banget lah, masih nggak ada masalah. Di harga 3 jutaan menurut gue sih bisa bersaing lah, dan dibanding sama GT 30 Pro ini menurut gue lebih all-rounder sih, karena kameranya lebih bagus menurut gue kualitasnya. So selanjutnya mari kita bahas untuk si UI experience. Ini pakai HyperOS-nya pastinya, dan di Android 15. Yes, ini sayangnya masih di Android 15, jadi belum sampai yang paling baru ya untuk OS-nya sendiri. Pas gue nge-record video ini at least, tapi bagusnya gue masih bisa pakai FPS meter. Dan untuk UI sendiri bagaimana? HyperOS menurut gue walaupun yes, demi sedikit makin bagus, tapi day to day masih agak sedikit kerasa ada sedikit lag. Harusnya nggak ada lag ya pakai chipset ini. Jadi kalau misal gue launch aplikasi, multitasking, split apps itu masih smooth, enak gitu. Tapi kadang-kadang dia suka kayak stutter, nggak lagi. Itu salah satu yang di OS biasa nggak ada gitu. Jadi memang itu salah satu kelemahan HyperOS dan kenapa gue agak kurang suka ya. Apalagi sekarang ColorOS tuh OS-nya Oppo yang 16 itu smooth banget gitu dibanding ini. Jadi Xiaomi needs to improve sih menurut gue. Tapi overall not bad lah. Terus untuk si DRM info yang pastinya dia sudah di Widefine L1 bisa kita lihat, dan untuk white color sendiri udah true, dan layarnya bagus ya, dia udah support Dolby Vision dan juga HDR10+. Mantap. Terus bagaimana sih untuk battery life? Ya baterainya dia segede gaban ya. Di baterai itu dia ada di 6000 mAh battery, dan ketahanan baterai ini gue bisa bilang walaupun besar baterainya tapi nggak setahan yang gue kira, tapi cukup tahan lah. Untuk pemakaian 2 hari masih bisa kalau bisa kalian enteng banget nggak main game sama sekali dan hanya ngambil foto dikit-dikit. Kalau medium usage 1,5 hari lah baru bisa tahannya. Overall sih menurut gue masih solid, masih enak, no problem. Untuk baterai sih nggak ada masalah, dan charging speed-nya juga ini kenceng banget, bisa sampai 90 watt. Cuma tetap gue nggak rekomen kalian ngecas sambil main game ya, itu bakal ngerusak buat yang belum tahu. Tapi harusnya sih mayoritas kalian, apalagi yang nonton channel ini pasti udah tahu. So, bagaimana untuk kesimpulannya? Tapi sebelumnya kita bahas bagaimana untuk kelemahan yang selama gue rasa pakai HP ini. Kelemahan pertama dari OS-nya, tapi itu memang kelemahan Xiaomi. Kelemahan kedua, build quality memang ini untuk agak kerasa murah ya. Jadi gue bisa bilang HP 3 jutaan yang lain kayak misalnya kayak Samsung gitu, itu kerasanya kayak lebih apa ya, lebih solid aja gitu. Ini kayak kerasa sedikit murah aja gitu, gue rasa build-nya agak sedikit kerasa murahan. Dan selain itu mungkin hanya dari speaker yang agak sedikit picky.
Cuma itu aja sih, di harga yang sekarang 3 juta memang susah banget komplain karena memang dia udah ngasih segalanya, apalagi ini kan harusnya harganya 4,7 atau 5 juta ya, jadi ini udah better lah, dari kesini gue nggak bisa komplain banyak. So, cuma segitu aja untuk videonya, dan untuk konklusinya sih, gue jujur, kalau bisa mau kasih rating HP ini yang sekarang harga 3 jutaan, gue kasih rating 8,5 dari 10. Sangat bagus banget buat di HP harga 3 jutaan, all-rounder buat para Mi fans, yang pastinya kalian bakal suka banget sama ini. Di 3 jutaan, buat kalian para gamer, ini bagus banget menurut gue sih. Enak, responsif, kenceng, no problem at all. Tadi kemarin pas gue unboxing, gue pernah bilang kayak, ini kayak nggak responsif, tapi ternyata itu cuma dia kayaknya lagi loading something gitu pas gue setup, setelah itu langsung responsif si HP-nya, jadi itu nggak jadi masalah. Dan gue sih rekomend buat kalian para gamer yang nyari HP 3 jutaan, mungkin kalian nggak mau pakai X7 Pro, nggak mau pakai GT30 Pro karena OS-nya nggak suka, atau ada beberapa masalah di HP itu ya, seperti gaming mode-nya ngebug terus, ini mungkin bisa jadi pilihan lebih baik. Oke, cuma segitu dari video, thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Oh ya, selamat tahun baru juga, gue lupa bilang. See you next week. Bye.